Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PIA Online GKA Immanuel Malang. Saudara-saudara, setelah kita menyelesaikan seluruh Injil Matius, saya sekarang akan beranjak untuk meneruskan kisah tentang perjalanan Injil itu dalam buku Kisah Para Rasul, ya. Hari ini saya akan bahas dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 3, dan saya akan bahas introduksi, ya, pembukaan dari PA kita dari kitab ini. Saya akan bacakan bagian ini untuk saudara-saudara sekalian. Kisah Rasul 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, merenungkannya dan hidup menurut tuntunannya. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan, terima kasih kami boleh bertemu hari ini untuk kembali belajar firman-Mu, dan mulai saat ini kami akan belajar tentang bagaimana Injil itu tersebar sampai ke seluruh bumi, sampai menjadi bagian dari hidup kami. Berkatilah supaya melalui pembacaan firman Tuhan, melalui renungan-renungan, kami sungguh dibawa makin dekat kepadamu dan dituntun untuk berjalan di dalam kehendak-Mu. Mohon berkat-Mu ya Tuhan Yesus, mohon tuntunan-Mu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, Kisah Para Rasul adalah merupakan berita tentang tersebarnya Injil ke seluruh dunia, ya. Kita mempunyai 4 penginjil yang menuliskan Injil tentang Yesus Kristus dan ajaran-ajarannya: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, setelah Tuhan naik ke surga, kemudian Roh Kudus itu turun, dan kita mempunyai sebuah kitab Injil tentang karya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu, yaitu dalam kitab Kisah Para Rasul. Ya, saudara-saudara, itulah sebabnya saya ingin meneruskan untuk PA kita ini belajar di Kisah Para Rasul. Nanti kita akan perhatikan apa pentingnya kitab ini, ya. Nah, hari ini saya akan memulai dengan pembukaannya. Nah, saudara-saudara, Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Lukas, sang penginjil yang menulis Injil Lukas itu. Ada beberapa hal yang membuktikan hal itu. Yang pertama-tama, kalau kita memperhatikan Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang pertama, kita akan menemukan yang pertama-tama penerima surat yang sama. Saya akan bacakan Lukas 1 ayat 1, ya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Nah, ada kata Theophilus yang mulia. Nah, saudara, kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul, kita akan menemukan sapaan juga pada orang yang sama. Hai Theophilus. Nah, jadi ya, ini menjadi indikasi bahwa penulisnya ini adalah Lukas. Yang kedua, saudara, kalau kita perhatikan juga di dalam itu dikatakan, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Jadi saudara, Kisah Para Rasul adalah buku yang kedua, begitu ya. Buku yang pertama itu adalah buku cerita tentang Tuhan Yesus, yang diyakini itulah Injil
Lukas, ya. Jadi ini adalah tulisan Lukas setelah Injil Lukas kepada orang yang sama untuk menceritakan bagaimana kemudian apa yang dijanjikan Yesus itu dinyatakan, digenapi di dalam penyebaran Injil ke ujung bumi itu, ya. Nah, yang ketiga saudara-saudara, ada bukti dari catatan di luar Alkitab, yaitu namanya Moratorian Kanon yang ditulis pada tahun 170 setelah Masehi, yang menyebutkan bahwa penulis kitab Kisah Para Rasul ini adalah Lukas. Bukti yang keempat adalah kalau kita membaca Kisah Para Rasul, kita akan menemukan beberapa kali perkataan kami, ya. Kami, nanti kita akan melihat detailnya. Nah, kami itu siapa? Ada seseorang yang bersama-sama dengan Paulus. Dan kalau kita membaca di dalam kitab-kitab Paulus, kita akan menemukan ada Lukas itu adalah orang yang menemani dia di dalam pemberitaan Injil itu, ya. Dan yang terakhir, ada seorang mengatakan cara penulisan Kisah Para Rasul itu mirip dengan cara penulisan Injil Lukas, dengan detail-detail yang baik, yang menunjukkan dia adalah seorang yang terpelajar, yang perhatikan cara penulisan yang baik, dan ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa orang ini mengerti tentang kesehatan, gitu ya. Dan kita mengerti bahwa Lukas itu seorang dokter, begitu ya. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, orang meyakini, dan saya kira cukup jelas bahwa Kisah Para Rasul ini ditulis oleh penginjil Lukas itu, ya. Itu yang pertama. Berikutnya saudara-saudara, siapakah penerima surat ini, ya? Surat ini dikatakan ditujukan kepada seorang yang bernama Theophilus. Memang arti kata Theophilus itu adalah orang yang dikasihi Tuhan. Tetapi ini lebih cenderung menunjuk kepada satu orang, bukan menunjuk pada satu kelompok orang, ya. Kenapa? Karena di dalam Injil Lukas dikatakan Theophilus yang mulia. Nah, gitu. Jadi ini menunjukkan satu orang. Dan kata yang mulia ini menunjukkan bahwa orang ini barangkali mempunyai kedudukan tertentu di antara orang-orang yang ada pada waktu itu. Penafsir menganggap orang ini bisa jadi adalah seorang perwira Romawi atau pejabat Romawi, begitu ya, yang menjadi temannya Lukas, dan dia menulis untuk orang ini, orang yang penting. Dan barangkali orang inilah yang kemudian menyebarkan tulisan Lukas ini, ya. Karena kalau kita membaca Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, memang sepertinya ada maksud supaya itu juga diberitakan kepada seluruh jemaat. Nah, yang kedua, berikutnya, kapan waktu penulisannya? Nah, banyak penafsir mengatakan penulisannya itu antara tahun 60 sampai tahun 70 sesudah Tuhan Yesus lahir, ya. Nah, saudara-saudara, alasannya kenapa? Ya karena catatan-catatan yang ditulis itu ditulis setelah masa-masa pelayanan Paulus yang begitu panjang sampai kepada dia ada di Roma, yaitu kira-kira tahun 60-70. Nah, kalau karena tidak memberitakan tentang hal-hal mengenai hancurnya Yerusalem tahun 70, bisa jadi ini ditulis sebelum tahun itu, begitu ya. Sehingga ada penafsir mengatakan tahun 60-70. Nah, apa pentingnya? Nah, saudara, ini yang penting bagi kita, ya. Kenapa kalau kita belajar Kisah Para Rasul? Yang pertama, Kisah Para Rasul itu akan membuat kita menemukan akan demonstrasi, ya, kisah bagaimana Injil itu menjadi berita yang disampaikan dari sebuah kota kecil di Palestina, di Yerusalem, oleh sekelompok kecil orang yang mengalami aniaya, tetapi oleh kuasa Roh Kudus. Kemudian berita itu menjadi berita yang tidak bisa dibendung untuk diberitakan sampai ke seluruh dunia, ya. Dan ujungnya itu sampai ke Roma,
yang pada waktu itu menjadi pusat pemerintahan dari kerajaan yang ada, kerajaan Romawi. Nah, saudara-saudara, yang kedua, melalui belajar kisah para rasul ini kita bisa mengikuti sejarah, ya. Sejarah tentang bagaimana Roh Kudus, bagaimana Kristus yang bangkit itu kemudian menyertai jemaatnya untuk memberitakan Injil. Kita akan mengerti nanti ada perjalanan-perjalanan yang dilakukan, peristiwa-peristiwa yang terjadi, urut-urutan penyebaran Injil. Yang pertama-tama dilakukan oleh Petrus di Yerusalem dan sekitarnya, kemudian diteruskan oleh Paulus yang memberitakan Injil itu keluar dari Yerusalem sampai ke Eropa, sampai ke Roma. Ya. Kemudian kepentingan yang ketiga adalah di dalam kisah para rasul ini kita menemukan kebutuhan tentang apologetika. Apologetika itu apa? Apologetika itu adalah mempertahankan iman, gitu, memberi penjelasan tentang iman, di mana melalui kisah para rasul ini kita akan menemukan bagaimana iman Kristen itu dibangun dalam fondasi yang kuat dan kokoh tentang bukti-bukti bagaimana Tuhan itu menggenapi janjinya, ya, tentang Roh Kudus yang diturunkan, tentang Injil yang diberitakan sampai ke ujung bumi itu, ya, kuasa Allah yang menyertai pemberitaan Injil itu. Dan yang terakhir, saudara-saudara, dalam kisah para rasul ini kita juga akan belajar tentang teologi, ya, bagaimana kita ini belajar dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, tetapi juga ada pengajaran-pengajaran yang kita terima, apa yang bisa kita perhatikan dari kehidupan jemaat yang mula-mula, yang boleh menjadi teladan bagi kehidupan kita sebagai umat Tuhan hari ini, bagaimana hidup sebagai orang Kristen, dan bagaimana karya Roh Kudus itu dinyatakan di tengah-tengah umatnya. Nah, saudara-saudara, itulah yang akan kita pelajari sepanjang kita belajar kisah para rasul ini. Dan karena itu kita akan meletakkan diri kita sepanjang belajar kisah para rasul ini sebagai seorang murid Tuhan yang memberitakan Injil itu. Dan saya akan berusaha untuk selalu mengingatkan kita apa yang dirasakan murid-murid itu dan bagaimana kita sekarang mengaplikasikan untuk kita sendiri. Nah, pada bagian yang kita baca hari ini, Lukas itu memulai kisah para rasul ini dengan memberikan konklusi tentang Yesus Kristus yang bangkit, yang memanggil rasul-rasulnya, dan yang memberikan perintah kepada mereka dan pengajaran pada mereka. Ya, kita lihat di ayat yang kita baca tadi, Lukas mengatakan begini: "Hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku sudah menulis segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sampai ia terangkat ke sorga." Nah, lalu dia memulai yang buku ini, ya, dikatakan begini: sebelum itu, yaitu sebelum dia naik ke sorga, ia telah memberikan perintah kepada murid-murid yang dipilihnya, rasul-rasulnya. Dengan kata lain, saudara-saudara, Lukas itu memberitakan pada Theophilus bahwa ketika Tuhan akan terangkat ke sorga, dia memberikan otoritas kepada rasul-rasul itu untuk meneruskan pekerjaan pemberitaan Injil, rasul-rasul yang dipilihnya. Nah, bagaimana Tuhan Yesus menyatakan perintahnya sebelum dia terangkat itu? Kata Lukas, kepada mereka pertama-tama dia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda dia membuktikan bahwa dia hidup. Nah, ini saudara-saudara, ya. Jadi pertama-tama saudara-saudara, kepada orang-orang yang diutusnya para rasul itu, Tuhan menunjukkan dirinya hidup. Saudara-saudara, 40 hari itu
merupakan waktu yang Tuhan berikan para rasul-rasul untuk melihat dia sungguh hidup. Dia bertemu dengan mereka ketika pagi-pagi dia bangkit. Dia bertemu dengan mereka pada waktu mereka berkumpul setelah 7 hari itu dalam ruangan yang tertutup. Dia bertemu lagi dengan mereka, menunjukkan diri secara khusus pada Thomas untuk menunjukkan bahwa jangan tidak percaya, sungguh aku hidup. Lihat, ini tanganku yang kena paku itu. Lihat, ini lambungku yang ditusuk tombak itu ya. Dan Thomas kemudian menyembah dia. Dan kalau kita dia menunjukkan diri juga pada 2 orang yang berjalan ke Emmaus ya. Dan di dalam 1 Korintus pasal 15, Paulus itu menceritakan bahwa satu kali Tuhan itu bahkan pernah menampakkan diri pada lebih dari 500 orang sekaligus, berarti dalam pertemuan besar ya. Dan terakhir Paulus mengatakan dia juga menampakkan diri kepadaku, yaitu kapan? Ketika Paulus itu sedang mengejar-ngejar orang-orang Kristen sampai ke Damsyik, dan dia ditemui Yesus di tengah jalan itu. Dia membuktikan bahwa dia hidup. Itu yang ditulis oleh Lukas. Nah, saudara-saudara, selain dia membuktikan dirinya hidup, sesungguhnya dalam 40 hari itu diceritakan oleh Lukas bahwa dia berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, bukan hanya Kristus hidup, tetapi dia kemudian memberitahukan tentang kebenaran-kebenaran kerajaan Allah kepada mereka. Saya tidak tahu saudara-saudara persisnya apa, tetapi saya yakin Tuhan memberitakan lagi kebenaran-kebenaran Injil yang dulu mereka tidak ngerti sebelum dia bangkit. Ya, salah satunya yang ditunjukkan oleh Yohanes bahwa tentang bait Allah yang diruntuhkan itu, yang Tuhan berkata, robohkanlah bait Allah ini, dalam 3 hari akan bangunkannya kembali. Injil Yohanes mengatakan setelah Kristus bangkit, barulah murid-murid itu mengerti bahwa yang dimaksudkannya adalah dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, apa yang tidak jelas menjadi jelas, apa yang tidak mereka mengerti menjadi mereka mengerti. Dan oleh sebab itulah kemudian Injil itu ditulis dengan akurasi yang kuat, dengan tuntunan-tuntunan yang jelas, dan sampai hari ini menjadi berkat bagi kita. Yesus Kristus menyatakan dirinya bahwa dia hidup, dan dia kemudian menyatakan ajaran-ajarannya kepada mereka yang sekarang mengerti dialah Tuhan yang bangkit itu. Nah, saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari pembukaan ini? Saya berharap kita semua, saudara-saudara, sungguh-sungguh menjadi orang yang pertama-tama menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya Tuhan sungguh hidup di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Dan Kristus yang hidup, Kristus yang ada dalam hati kita itulah sesungguhnya yang bisa mengajarkan seluruh kebenaran tentang firman Tuhan ini menjadi hidup di dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita perlu Roh Kudus untuk membuat firman Tuhan ini hidup dalam hidup kita. Karena itu, mari hari ini kita berdoa pada Tuhan. Kita belajar firman Tuhan, akan menjadi pengetahuan saja kalau tidak ada Kristus yang hidup dalam hidup kita. Tetapi kita belajar firman Tuhan, dan itu akan menjadi pengetahuan yang menuntun kita merubah hidup ini menjadi hidup yang diberkati Tuhan, memberkati orang banyak, dan yang akan menerima upah dalam hidup yang kekal itu jikalau firman Tuhan itu disertai oleh kuasa Roh Kudus, dinyatakan kebenarannya secara pribadi dalam hati kita, dan Tuhan itu kemudian buat hidup kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Tuhan kiranya menuntun kita, saudara-saudara, dalam perjalanan belajar kitab Kisah Para Rasul itu. Mari kita berdoa.
Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh bersama-sama hari ini memulai belajar tentang kisah para rasul. Kami berdoa Engkaulah akan memberkati dan menuntun kami sepanjang kami belajar tentang kitab ini. Memberitahukan kepada kami maksud-Mu dan memberitahukan kepada kami tuntunan-Mu, sehingga sungguh kami boleh berjalan seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan. Masuklah dalam hati kami. Jadilah juru selamat kami. Biarlah semua pengajaran itu menjadi hidup dan nyata ketika Engkau sendirilah yang mengajarkannya di dalam hati kami. Berkatilah kami ya Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini saudara-saudara. Nanti kita akan mendiskusikannya jam 6 di Zoom Meeting GKI Immanuel Malang. Tuhan Yesus memberkati.